Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua. Oke my friend. Waduh nih musim liburan telah usai ya karena ini di penghujung tahun 2023 yang dimana kejuaraan-kejuaraan dari kegiatan balap motor itu sudah selesai atau sudah habis musimnya dan kita akan memulai lagi nanti di 2024. Namun karena kekosongan konten, kita juga udah lama banget nih kan. Yang dulunya R59 itu sebenarnya adalah mereview sebuah produk kan. Dan karena aktivitasnya balapnya rutin, panjang, aktif terus, jadi review-reviewnya jadi agak berkurang. Nah, tapi kali ini karena lagi ada waktu dan juga lagi ada produk baru dari 4S1M Indonesia ya, karena telah menghadirkan sebuah produk yang pastinya produk unggulan. Nah, unggulannya itu seperti apa? Kita sama-sama aja kita cek, kita perhatiin apa sih keunggulannya, perbedaannya produk 4S1M itu. Dan di depan saya ini udah ada satu set puli produk baru dari 4S1M ya. Ini new spec ya. Jadi new spec untuk Aerox atau NMAX 2020 ini udah ada satu set dan kita akan sama-sama ngecek. Dan di depan saya juga udah ada nih puli standar masih segel Yamaha, ini untuk NMAX juga untuk Aerox 2020 dan di sini juga udah ada fan bell. Nih fan bell. Nah, kenapa fan bellnya dua? Nanti kita jelasin sama-sama. Oke, jadi langsung aja nih depan kita udah ada puli. Jadi kita ngecek sama-sama. Saya juga nggak tahu karena ini barang baru, jadi saya juga baru banget buka produk ini, jadi kita sama-sama ngecek apa sih perbedaan atau keunggulan dari produk dari 4S1M jika dibandingkan dengan produk standar atau OEM ya. Jadi dalam kotak ini nih ada bushing, terus ada dry face atau kipas nih, ada ringnya juga di sini, terus ini ada puli nih, puli set tuh. Oke. Nah, katanya 4S1M ini big pulley ya, jadi memiliki diameter yang lebih besar daripada aslinya. Nah, untuk ngecek atau untuk memastikan, kita sama-sama aja kita ukur karena di sini udah ada yang asli, jadi kita mau ukur. Oke, let's go, kita buka. Jadi plastiknya kita buka dulu ya, my friend. Nah, kalau yang original ya kan, kalian bisa lihat di sini, ini materialnya nih sama-sama aluminium ya, tapi kalau yang ini tuh kinclong, kalau yang ini tuh rada butek ya. Jadi ini karena finishingnya juga ya, jadi ini finishingnya CNC, ini juga CNC. Nah, ini ada material yang berbeda. Jadi bahan materialnya itu berbeda, sama-sama aluminium tapi kualitasnya itu berbeda. Nah, kalau yang kinclong gini biasanya dia lebih kuat. Dan kalau yang asli dia nggak dapet covernya ini ya. Nah, sementara kalau 4S1M itu udah ada covernya, udah ada klipnya juga di sini. Oke. Nah, yang paling mencolok selain warna adalah, mungkin my friend bisa lihat nih perbandingan nih tuh. Yang katanya 4S1M itu adalah big pulley. Nah, di sini aja nih udah kelihatan nih tuh. Kelihatan nggak? My friend kelihatan nggak di sini? Pli, kelihatan nggak Pli? Kelihatan. Yang mana yang gede, yang mana yang kecil Pli? Sebelah mana? Sebelah kanan lo. Kanan dari kamera lebih besar, yang ini lebih kecil. Oke, yang ini 4S1M, ini standar. Nah, selain diameternya, nah di dalam sini juga berbeda nih tuh, profil dari jalur pulinya atau jalur rollernya di sini berbeda, tuh ya. Oke, kalau gitu kita coba ukur aja. Kita ukur dari standar. Nih zero ya nih, my friend nih. Zero. Oke, kita ukur yang diameter standar. Oke. Ini yang standar. Yang standar itu 12950. Oke. Sekarang kita ukur yang 4S1M. Ini yang standar 12950 tuh. Jauh tuh my friend. Tuh. Nggak muat. Gimana tuh? Tuh, nggak muat tuh. Tuh, nggak muat. 12950.
Kalau yang 4S1M itu nih, yang 4S1M yang 4S1M 13830. Jadi hampir 1 cm ya. Tadi 129 tuh. Tuh, ini yang standar tuh. Lega cuy. Lega tuh. Jadi yang 4S1M memang lebih besar gitu. Nah, karena ini lebih besar, itu tujuannya untuk apa? Yang kita tahu, yang kalau lebih besar itu biasanya top speednya itu dia lebih bagus ya, lebih jalan. Karena mainnya fan belt itu bisa lebih tinggi lagi. Atau kalau ibarat sprocket nih, dia ngebuka gearnya akan jadi lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan standar diameternya kecil, dia cuma main sampai sini. Nah kalau di sini tuh mungkin mainnya akan sampai sini doang ya. Tapi kalau pakai ini dia akan panjang, akan naik ke sini. Dan ini memiliki derajat yang berbeda. Ini biasanya bermain di 13,5 gitu. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan kipasnya? Nah, kalau barang OEM, kipasnya itu dia terpisah ya. Jadi misah-misah. Kayak tadi cuman pulinya aja belum dapat cover belakangnya, sementara 4S1M udah dapat. Nah, terus juga drive face-nya atau kipasnya dia terpisah nih, my friend. Nih. Ini terpisah. Kalau yang OEM, tapi kalau yang 4S1M dia udah nyatu tuh, my friend tuh. 4 speed, 1 momentum tuh. Udah. Terus dapat ring juga di sini. Nah. Tuh. Nah, tapi kalau drive face, kalau dilihat dari mata ini perbedaannya tipis banget nih. Yang 4S1M memang lebih besar, tapi enggak terlalu jauh ya, enggak kayak puli. Kalau puli itu 1 cm, kalau ini kayaknya sih cuman sedikit nih. Kalau gitu kita langsung aja coba ukur ya. Kalau drive face standar 138 atau 137.9 ya, atau 138. Kita lihat yang 4S1M drive face-nya. Nah ini sih tuh 138 nggak muat ya, jadi kurang ke tengah tuh, my friend bisa lihat tuh 138 nggak muat, kurang ke tengah. Tapi ini kayaknya nggak beda jauh sama aslinya. Nah, kan tuh 4S1M itu 138.5, jadi sama diameternya sama pulinya. Oke, my friend, nih tuh. Oke, jadi udah ketahuan bahwa produk 4S1M itu memang pulinya itu lebih besar. Nah, inilah mengapa, karena ini pulinya lebih besar daripada aslinya. Inilah mengapa saya membawa 2 fan belt. Nah, satu fan belt ini punya motor Aerox, satu fan belt ini punya motor NMAX. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah panjang dari fan belt tersebut. Nah, kenapa kita bisa pakai NMAX? Karena puli ini kan lebih besar nih. Logikanya mainnya kan dia akan sampai ke atas nih. Mainnya akan makan sampai ke atas. Nah, logikanya dia membutuhkan rantai yang lebih panjang atau belt yang lebih panjang. Maka dari itu kita akalin pakai beltnya dari NMAX. Oke, my friend, jadi itulah my friend keunggulan dari produk dari 4S1M. Nah, tapi rasanya kalau udah kita obrak-abrik begini produknya, kalau kita nggak review atau kita nggak cobain langsung di atas motor, kayaknya kurang menarik ya. Betul. Ya nggak? Nah, kebetulan banget nih, kan ada yang habis beli motor, ya kan? Ada yang habis beli motor Aerox 2023 yang warnanya hijau ungu ya? Hijau ungu ya? Warnanya hijau ungu, ya udah pas banget tuh. Berhubung ada motor itu, jadi kayaknya biar teman-teman atau my friend nggak penasaran juga, kita sama-sama saksikan, kita buktikan sama-sama bagaimana sih hasil dari puli yang lebih besar ini dan apa sih perbedaannya nanti menggunakan belt dari Aerox dan juga NMAX. Kita pengen tahu perbedaannya, yang pasti juga kita pengen
tahu banget perbedaannya puli Forest 1M dengan puli standar. Oke, kalau gitu kita langsung aja Pli eksekusi motor baru kita yang baru turun dari dealer. Langsung kita eksekusi untuk memberikan pengetahuan buat my friend semua. Let's go. Oke my friend, nah ini nih, jadi nih motornya nih yang motor baru nih. Wow, motor lu ya, Wo? Bukan. Bukan. Jadi motor siapa? Motornya Koko Akyang. Koko Akyang. Kok Akyang baru beli motor Aerox yang dibeli untuk dikasih ke anaknya si Dixon. Nah, ini motor masih standar ting-ting, kilometernya juga masih sepi banget tuh, masih mulus, masih ada bau-baunya, bau-bau baru. Wah, bau-bau baru. Oke, jadi buat perbandingan tentang puli. Jadi ini kan motor masih standar, jadi kita dyno dulu spek motor yang sekarang ini standar ini hasilnya berapa kalau di dyno di R59. Setelah nanti kita dapat hasilnya baru akan kita ganti pulinya dan kita akan melihat perbedaannya. Kalau gitu kita langsung aja, let's go. Let's go. Tadi dibantu sama Ko Akyang untuk ngetes power dari motor Aerox ini standarnya, dan standarnya ini udah keluar rate-nya dia bermain di angka 11,5 sampai 11,7 lah, 11,5 sampai 11,7 gitu. Tapi average-nya nih rata-rata 11,4, 11,5, 11,6. Nah, berhubung kita udah tahu spek standar ini, sekarang kita ganti pulinya pakai puli Forest 1M, langsung kita pasang. Mas Bowo. Jadi rollernya itu kita masih menggunakan roller yang aslinya. Nah, my friend bisa lihat nih. Ini puli standar tuh. Ini mainnya udah maksimal sampai di sini. Cuman karena ini diameter ini standar nih, drive face standar, diameter ini sama Forest 1M hampir sama. Tuh, gede cuman beda setengah senti. Nah, tapi ini jauh ya, maksimal tuh, udah maksimal dari sini. Nah, nanti kita lihat kalau kita ganti pakai Forest 1M. Oke, rollernya juga harus sama standar karena kan kita mau nyeting puli ya, bukan nyeting roller. Jadi roller yang aslinya tadi pakai di sini kita pakai lagi. Oke, lanjut. Selesai sudah kita pengujian puli Forest 1M dengan puli standar. Tadi kalian bisa lihat sendiri kan, kita masih menggunakan flyball atau roller standar dari bawaannya Aerox ini. Jadi kita benar-benar ngetes perbedaan pulinya ya. Nah, di sini kalian udah bisa lihat hasilnya nih ya. Ada kuning dan hijau. Yang kuning ini hasil dari puli standar. Sementara yang hijau ini adalah puli dari Forest 1M. Ayo kita baca dari torsi. Oke? Torsi. Nah, ini torsi yang kuning standar.
Nah ini torsi Forest 1M. Jadi torsinya itu lebih kuat ya. Dia berangkatnya lebih kuat di sini, terus naiknya dia lebih landai. Oke. Nah, memang ada kalah di sini nih, kalah di sini sama puli standar. Nah, kalau puli standar nih, kalau kalian pakai puli standar yang warna kuning ini, begitu digeber motornya akan berasa powernya jadi RPM itu naik dulu, terus dia akan turun seperti ngayun gitu ya. Sementara kalau puli Forest 1M, dia torsinya ini udah lebih kuat ya, di tengahnya dia nggak akan ngayun seperti standar, tapi makin lama dia akan makin naik, topnya akan makin bagus tuh. Jadi beda. Jadi kalau pakai puli Forest itu rasanya itu nggak akan ngayun RPM tinggi terus turun tuh nggak. Jadi ini lebih naik dia tuh. Kalau standar dia ngagetin, tapi tengah ke atasnya dia akan turun. Oke, masih ada satu lagi perbedaan atau pengetesan ya, pengujian. Kita akan coba fan bellnya NMAX yang lebih panjang. Apakah lebih bagus? Mari kita sama-sama saksikan. Let's go, Mas Bowo! Oke my friend, tadi kalian udah lihat kan, kita udah ganti fan bell NMAX, dan saya juga ini baru pertama kali pengetesan pergantian fan bell NMAX dengan Aerox itu berpengaruh atau tidak ya. Tapi dengan catatan kalau kalian sudah mengganti pulinya dengan puli Forest 1M ya. Nah seperti motor ini, dan hasilnya adalah setelah kita ganti tadi pulinya dengan puli Forest 1M, terus beltnya juga terakhir kita ganti dengan NMAX, dan hasilnya adalah ini. Ya, my friend bisa lihat juga di sini hasilnya. Yang hijau ini adalah pulinya Forest 1M dengan beltnya NMAX ya. Yang coklat ini tadi pergantian puli saja. Sementara yang merah ini puli standar, belt standar. Nah, di sini ada perbedaan yang cukup signifikan di bagian putaran bawah ya. Setelah beltnya diganti menggunakan NMAX. Nah, itu jauh lebih bagus daripada menggunakan belt Aerox. Oke, kita lihat di sini perbedaannya. Kalau puli kalau puli standar dengan belt standar di kilometer 40 horsepower itu 11,4, sementara kalau ganti puli tanpa ganti belt ya, di kilometer 40 itu cuma 10,9, lebih turun. Tapi kalau beltnya diganti sama NMAX itu powernya lebih tinggi lagi, 11,9, jadi naik 0,5 horsepower. Nah, dari putaran bawah, tengah sampai atas, puli Forest 1M dengan beltnya NMAX itu lebih paten my friend, dan naiknya itu sekitar 1,2, 1,3. Tapi Bowo, gue penasaran ini, kenapa tadi lu gue suruh gas-gas lagi kok nggak mau digas, terus tiba-tiba RPM-nya turun terus? Itu udah gaspol, Bos. Itu udah gaspol. Lu gaspol. Tapi di speed 80 itu kayak mutu sendiri jadinya. Oh, mungkin jadi dari sensor speednya. Oke, jadi mungkin dari sensor dari roda depan kali ya, Ya. karena roda depan kan Harusnya kunci. gerak yang kunci diam. Jadi makanya itu RPM-nya Ya, turun sendiri. 80 dia turun sendiri. Oke, jadi ini 80 turun sendiri. Dan rasanya nih kalau misalkan bisa di pol, kayaknya nih atasnya lebih Lebih bagus lagi ya. lebih bagus. Lebih jos lagi ya. Lebih jos. Garansi. Garansi ini. Tidak senang, uang kembali. Uang kembali. Gigi kembali kali. Gigi Oh, kembali, memang ya. kena gigi, bego. Oke, my friend. Jadi terjawab sudah ya, puli Forest 1M dengan belt NMAX itu bisa meningkatkan performa motor kalian yang Aerox standar 155 cc siap ngegebuk Vario 160. Oke my friend, terima kasih kalian yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari R59 Racing. Kalau gitu kita ngucapin bye-bye. Kumprang. Oke my friend, ini belum bisa dipolin ya. Jadi ini mainnya nih kelihatan nih. Terkadang dia loncat ke sini, tapi dia konsisten di sini. Ini karena RPM-nya dibatesin ya. Karena di Deno ini dibatesin, jadi dia nggak bisa ke sini nih. Tapi ini kelihatan nih, dia ada tandanya nih nyampe sini nih. Ya, tuh.
sampai atas sini. Tapi kalau ini nggak dibatasin, motornya nggak mati, kayaknya dia bisa lebih bagus lagi, lebih naik lagi gitu. Ini tadi dia mau naik ke sini, motornya mati, turun lagi. Jadi di sini tuh. Pulinya bagus. Nah, untuk ngakalin yang rada turun dikit itu sebenarnya my friend kita masih bisa ngakalin menggunakan per yang lebih keras ya. Bisa persentrik, persentrik. Persentrik ya bisa ya. Dan kita masih bisa ngakalin roller, tapi ini kan standar jadi kita ngetes puli dan puli sama belt ya. Jadi inilah hasilnya. Mantap. Bungkus.